hanya bisa bilang petok ya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, silakan Bapak Penatua. Kami ini semuanya patuh terhadap hukum, tapi justru ada orang yang tidak patuh terhadap hukum ya. Jadi meskipun kita itu sebagai pemohon dan mereka selaku termulhom ya gitu, termulhon kan ya termohon tapi termul ya, termulhon ya, mereka justru ada bagian dari mereka yang tidak tertib, yang malah membocorkan. Kita tidak perlu membuka-buka, tapi justru ada orang namanya Andi Aswan yang kemudian beberapa waktu yang lalu, sudah 2 minggu ini, menebar hoax ya, mengatakan ini ijazah asli dari Jokowi, scan ijazah asli, dan sudah kita buktikan di salah satu TV, terima kasih TV itu, yang kemudian membuktikan selama 4 jam dia dengan salah satu yang disebut ahli ternyata tidak bisa membuktikan bahwa ini ijazah asli. Ini adalah manipulasi dari ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Dia harusnya kena pasal 32-30. Kami mengikuti prosedur. Kami melalui Komisi Informasi Publik mendapatkan. Dan ketika itu ada yang dikecualikan, kami juga menempuh prosedur. Mereka kita ajukan sebagai termulhon tadi. Ya gitu. Jadi selaku termulhon, mereka harus menjelaskan apa yang kemudian uji konsekuensinya. Jadi itu jelas sekali ya, bahwa mereka malah melakukan sendiri pembocoran informasi publiknya. Itu jelas kena pasal 32 dan 35, bahkan melakukan merekayasa. Ijazah asli UGM, ini sudah saya teliti ya, penjelasan panjang lebar saya sudah sering dimunculkan. Mereka malah harusnya, nah kalau mau ijazah asli, ini ijazah asli. Ijazah asli itu ada watermarknya, tuh lihat jelas banget. Ijazah asli itu ada embossnya, tuh. Ini ijazah asli. Selama ini yang ada tuh bukan ijazah asli. Tapi kalau fotokopi memang nggak nampak embossnya, nggak apa-apa. Makanya kita proporsional, kita nggak menanyakan itu. Karena yang mereka sebutkan adalah scan. Jadi itu yang pertama, yang soal ijazah yang disebutkan itu milik saudara Jokowi. Nah yang kedua adalah surat penyetaraan. Kebetulan saya adalah orang yang langsung datang ketika ada pengujian ijazah itu, atau saya melihat bentuk dari ijazah itu di Australia. Nah itu makanya mereka khawatir, kemudian mereka mengusulkan kepada saya untuk dicekal ya gitu. Kenapa? Karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa harusnya surat ini yang kita lihat tadi menarik sekali. Termulhon mengatakan ya bahwa ini katanya tadi, oh ini sudah lazim. Kami mendengar dan kami punya rekamannya bahwa seorang pejabat Sesdirjen yang ada di Kemendikbudrismen mengatakan surat ini itu pertama dan satu-satunya surat penyetaraan ini ya. Itu saya ada, Bu Kurnia waktu itu ada, Dr. Rismon Hasyolan Sianipar juga ada. Jadi waktu itu dikatakan ini surat ini pertama dan satu-satunya. Dan kami lihat istilah grade 12 ini tidak lazim.